Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noni Nopita, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD 98 Desa Baru Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci. Pada tugas kali ini merupakan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuatan kesahan ada hal yang wajar dari proses pembelajaran. Kemudian, menggeserkan identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap pelaku berusaha memenuhi kebutuhan tertentu. Pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. 3. Menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, di mana guru memberikan pernyataan yang bermakna sehingga muncul motivasi intrinsik yang mampu mengaitkan suatu tindakan yang salah. Kasus pertama, Lado sering datang terlambat sehingga membuat Lado sering ketinggalan pelajaran di jam pertama pembelajaran. Lado, kau tidak kenapa ibu manggil Lado ke sini? Iya, dalam 1 minggu ini kira-kira hal baik apa yang sering Lado lakukan? Sering terlambat. Iya, Lado, ibu perhatikan dalam 1 minggu ini sering sekali terlambat. Ibu tahu melakukan kesalahan itu hal yang wajar ya, Lado. Jadi tentu Lado punya alasan kenapa sering terlambat datang ke sekolah. Apa penyebabnya? Maaf Bu, saya terus main PS tidur pukul 12 malam. Berarti Lado sering sekali ya tidur jam 12 malam. Ya Bu. Itu akibatnya Lado sering terlambat ke sekolah. Menurut Lado, hal tersebut mencerminkan keyakinan kelas yang kita sudah bikin atau tidak? Tidak. Iya, berarti tindakan Lado yang sering terlambat ke sekolah itu menunjukkan Lado bahwa tidak mematuhi keyakinan kelas kita. Kira-kira keyakinan kelas kita yang Lado tidak patuhi apa, Lado? Tidak disiplin. Iya, Lado tidak disiplin. Kita sudah membuat kesepakatan kelas, otomatis harus kita laksanakan. Iya. Jadi menurut Lado, manfaat disiplin itu apa buat diri Lado sendiri? Iya. Tiba di sekolah tuh lebih cepat. Terus apa lagi? Menolong teman aku. Apa lagi? Tanggung jawab. Iya. Itu kalau kita disiplin berarti kita punya rasa tanggung jawab sehingga kita datang tepat waktu, menghargai waktu. Benar sekali Lado yang bilang tadi. Apa Lado bersedia memperbaiki kesalahan Lado? Bersedia. Kalau bersedia, kira-kira nih tindakan apa yang Lado lakukan agar Lado tidak datang telat lagi? Tidak main PS dulu Terus? Terus tidur lebih cepat. Iya, benar sekali Lado. Kita sebagai siswa
tepat waktu, harus bisa mengatur waktu sedemikian rupa. Kapan waktu belajar, kapan waktu bermain PS, ya Lado? Iya Lado? Nah, tindakan Lado itu sangat baik, jadi jangan diulangi lagi ya Lado. Ya, sekarang Lado boleh istirahat. Kasus kedua, Anjani tidak terima Madun mengolok-olok dirinya ketika tampil diskusi. Ia merasa marah dan tidak dapat menahan emosinya. Anjani, tadi ketua kelas kita memberi laporan sama ibu, katanya kamu mencaci-caci teman sekelas kamu dan marah-marah sama dia. Apa benar Anjani? Iya Bu, lagian Madun mengolok-olok saya Bu, dan saya menjadi kesal dan marah sama Madun Bu. Oh gitu. Terus apalagi yang kamu lakukan sama Madun? Aku melempar Madun pakai buku Bu. Gitu ya. Melakukan hal yang salah itu wajar sebenarnya Anjani. Tentu kamu punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Coba jelaskan sama ibu apa alasan kamu sampai melakukan hal demikian. Ya Bu, tidak mungkin saya diam saja Bu, karena saya sudah melakukan tugas kelompok dengan benar Bu. Saya sudah tampil dengan berani Bu. Dia tidak mengerjakan tugas Bu, malah dia mengolok-olok saya Bu, dan saya menjadi marah dan kesal Bu. Iya, wajar kamu marah karena kamu tidak rela atas olokan-olokan Madun yang telah mengolok kamu karena kamu telah sangat bekerja keras dalam mempresentasikan dan mengerjakan tugas kamu. Ibu sangat menghargai setiap tindakan kamu tadi yang tidak melebihi atau melampaui batas dengan memukul teman kamu. Sekarang coba kamu pikirkan tindakan kamu sampai melempar Madun dengan buku, apakah telah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita bikin? Tidak ya. Sekarang kamu pikir lagi, kira-kira nih tindakan yang kamu lakukan tadi itu sesuai dengan tindakan yang kamu lakukan tadi itu kira-kira keyakinan kelas kita yang mana yang kamu sudah langgar? Menghargai teman. Kita harus saling menghargai teman. Maka dari itu, menurut kamu menghargai teman itu hal yang penting apa tidak? Penting. Penting ya, kita saling menghargai teman itu merupakan hal yang penting. Kalau begitu, bersediakah Anjani untuk tidak melakukan kesalahan itu dan memperbaiki kesalahan Anjani tadi? Kalau bersedia, kira-kira nih menurut Anjani tindakan apa yang harus Anjani lakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang telah Anjani lakukan tadi? Terus kepada guru benar sekali Anjani, ketika kita sedang marah-marah tidak baik kalau kita melempar teman atau mencaci teman, itu merupakan hal yang negatif. Maka dari itu tindakan yang Anjani lakukan untuk memperbaiki kesalahan Anjani benar sekali, dengan bersabar, terus melaporkan sama guru ketika ada yang mengolok-olok kita. Oke Anjani, untuk selanjutnya jangan diulangi lagi ya Anjani.